Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Luella Skarkinanti dengan NIM P17511253066. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang teori sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, sebuah topik yang penting untuk kita pahami sebagai warga negara Indonesia. Latar belakang, mengapa bahasa Indonesia begitu penting? Karena bahasa ini bukan hanya alat komunikasi, tapi juga identitas nasional dan pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu yang telah digunakan luas sejak dahulu, dan kini menjadi dasar pengembangan ilmu, teknologi, serta budaya kita. Bahasa Indonesia mencerminkan keberanian bangsa dalam menyatukan keberagaman menjadi kekuatan. Teori dan sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia seperti yang kita kenal saat ini tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses yang panjang melibatkan berbagai faktor sosial, politik, dan budaya. Perkembangan bahasa Indonesia dimulai dari akar bahasa Melayu yang digunakan di wilayah Asia Tenggara, hingga akhirnya diakui sebagai bahasa nasional Indonesia setelah kemerdekaan. Berikut adalah uraian tentang proses perkembangan bahasa Indonesia dimulai dari bahasa Melayu hingga menjadi bahasa nasional. Teori dan sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama, akar bahasa Melayu lingua franca di Asia Tenggara. Pada masa prasejarah, Kepulauan Indonesia memiliki keragaman bahasa. Seiring berkembangnya perdagangan, terutama di sekitar Selat Malaka sejak abad ke-7, bahasa Melayu digunakan sebagai lingua franca. Bahasa ini mudah dipahami oleh berbagai suku dan mendapat pengaruh dari bahasa Sanskerta dan Arab. Penggunaannya meluas ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Bahkan pada abad ke-14, Majapahit menggunakan bahasa Melayu untuk administrasi dan komunikasi antar bangsa. Yang kedua, Melayu di tengah kolonialisme, pengaruh penjajahan Belanda. Kedatangan Belanda pada abad ke-16 membawa perubahan, termasuk dalam bidang bahasa. Meski bahasa Belanda dijadikan bahasa resmi pemerintahan, hukum, dan pendidikan, bahasa Melayu tetap digunakan luas oleh masyarakat karena sudah menjadi alat komunikasi lintas etnis. Di luar kalangan elit, bahasa Melayu tetap dominan meski mengalami pengaruh Belanda. Pada awal abad ke-20, muncul kesadaran nasional akan pentingnya bahasa sebagai simbol persatuan, mendorong usulan perlunya satu bahasa yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, Gerakan Bahasa Nasional, Sumpah Pemuda 1928. Pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia sepakat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, meskipun belum baku. Keputusan ini penting karena mampu menyatukan berbagai suku dan bahasa di Indonesia. Organisasi pemuda seperti Budi Utomo dan Perhimpunan Indonesia mendorong penggunaan bahasa Melayu sebagai simbol persatuan dan identitas nasional. Bahasa Melayu dipilih karena sudah dikenal luas sebagai lingua franca dan alat komunikasi antar wilayah di Asia Tenggara. Yang keempat, bahasa Indonesia pasca kemerdekaan, pembakuan dan standarisasi. Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia resmi ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Bahasa ini diambil dari bahasa Melayu yang telah distandarisasi. Meski awalnya masih dipengaruhi bahasa daerah dan asing, pemerintah mulai membakukan bahasa Indonesia melalui pembentukan Pusat Bahasa dan Penyusunan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Bahasa Indonesia kemudian diajarkan secara luas di pendidikan, media, dan pemerintahan, sehingga memperkuat persatuan dan komunikasi antar wilayah. Yang kelima, perkembangan bahasa Indonesia di era modern. Di era modern, bahasa Indonesia terus berkembang termasuk di luar negeri. Pengaruh teknologi dan globalisasi menyebabkan banyak serapan dari bahasa Inggris, terutama di bidang ilmu, teknologi, dan bisnis. Tantangan utama adalah dominasi bahasa asing, namun bahasa Indonesia tetap menjadi alat komunikasi utama bagi masyarakat. Perkembangan media sosial juga memperkaya kosakata, dan pemerintah terus berupaya menjaga relevansi bahasa Indonesia dengan menciptakan istilah baru yang sesuai zaman. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia memiliki kedudukan strategis sebagai yang pertama, bahasa nasional yang dipakai seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, bahasa resmi negara yang digunakan dalam dokumen hukum dan administrasi. Yang ketiga, bahasa pendidikan sebagai bahasa pengantar di sekolah dan perguruan tinggi. Yang keempat, bahasa media yang dipakai di TV, radio, koran, dan platform digital. Yang kelima, bahasa diplomasi untuk komunikasi internasional. Yang keenam, bahasa antar wilayah untuk menyatukan banyak suku dan bahasa daerah.
Bahasa Indonesia tidak hanya digunakan sehari-hari, tetapi juga memiliki fungsi utama yaitu fungsi komunikasi untuk menyampaikan informasi secara efektif, fungsi pemersatu bangsa untuk menghubungkan semua suku bangsa, fungsi identitas nasional sebagai simbol jati diri Indonesia, fungsi pendidikan sebagai bahasa pengantar di dunia akademik, fungsi pengembangan ilmu dan budaya untuk mendukung inovasi dan pelestarian budaya, fungsi administratif untuk keperluan resmi dan birokrasi, fungsi ekonomi untuk digunakan dalam dunia bisnis dan perdagangan, fungsi diplomasi sebagai alat komunikasi internasional Indonesia. Yang terakhir, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, bahasa Indonesia adalah jantung persatuan bangsa. Berasal dari bahasa Melayu, ia tumbuh, berkembang, dan mengakar dalam kehidupan kita. Bahasa ini menghubungkan jutaan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda latar belakangnya. Meski tantangan global terus datang, bahasa Indonesia tetap menjadi simbol identitas dan kekuatan bangsa. Demikianlah pemaparan saya mengenai teori sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Semoga kita menjadi bangga dan mencintai bahasa kita sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.